Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Hasyim dari kelas 12 IJ 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CRUD yang berada di tabel kompetensi keahlian dan tabel mata pelajaran. Jadi untuk tabel mata pelajaran ini akan berkaitan atau berrelasi langsung ke tabel kompetensi keahlian. Begitupun tabel kompetensi keahlian akan berrelasi ke tabel standar kompetensi dan memerlukan data dari standar kompetensi. Dan standar kompetensi akan berrelasi dengan tabel bidang studi dan memerlukan data dari bidang studi. Jadi untuk mengisi tabel di bawah-bawah sini, maka kita pertama-tama harus mengisi tabel bidang studi terlebih dahulu. Di sini dalam bidang studi juga sudah dibuatkan CRUD-nya. Jadi dia bisa menambahkan, mengedit serta menghapus atau mendelete data. Di sini misalkan TI kita edit menjadi teknik informatika, maka berhasil mengubah bidang studi. Dan selanjutnya kita akan mengisi standar kompetensi. Di sini memerlukan data dari bidang studi. Jadi di sini kita masukkan standar kompetensinya misalnya AB, lalu bidang studinya kita bisa pilih bidang studi yang tadi kita telah masukkan di tabel bidang studi, lalu kita simpan. Berhasil menambah standar kompetensi baru dengan bidang studi yang telah kita buat sebelumnya dan standar kompetensi baru. Di sini juga sudah bisa diedit. Misalkan saya ganti jadi AC, simpan, maka bidangnya standar kompetensinya akan berubah menjadi AC. Lalu di kompetensi kalian juga berkaitan atau berrelasi langsung dengan standar kompetensi dan memerlukan data dari standar kompetensi yang tadi telah kita buat. Di sini saya sudah buat CRUD-nya sehingga bisa menambahkan jurusannya SIJA, standar kompetensi yang tadi kita telah buat AC, lalu kita simpan. Lalu di sini juga saya sudah udah buat untuk editnya juga. Di sini kita misalkan kita ganti menjadi TKJ. Di sini standar kompetensinya tetap yang AC, lalu kita simpan. Maka berhasil mengubah menjadi TKJ. Lalu untuk mata pelajaran ini akan membutuhkan data yang ada di kompetensi keahlian ini. Di sini saya juga sudah membuat CRUD-nya. Di sini bisa saya tambahkan, lalu mata pelajarannya LKA, kompetensi keahlian yang tadi kita telah buat di tabel kompetensi keahlian yaitu TKJ, lalu kita bisa simpan. Dan di sini juga saya sudah bisa menambahkan edit atau update di sini. Misal kita ganti jadi PKA, kita simpan, maka sudah terupdate. Dan di sini kita juga sudah maksudnya saya juga sudah membuat delete, jadi masing-masing tabel yang ada di mata pelajaran dan kompetensi keahlian dapat dihapus. Ini bisa dihapus juga. Oke. Standar kompetensi juga bisa dihapus. Selanjutnya untuk menambahkan bukti kalau ini saling berkaitan, yaitu saya akan menambahkan lagi di sini. Dan saya akan hapus semuanya melalui bidang studi. Maka semua tabel di bawah sini akan ikut terhapus datanya.
Oke, di sini mata pelajaran sudah terisi dengan nama mata pelajaran LKA dan kompetensi keahlian sesuai data kompetensi keahlian yaitu TKJ. Di sini kompetensi kalian juga sudah ada TKJ dan standar kompetensi sesuai data standar kompetensi yaitu AB. Dan di sini ada standar kompetensi AB dengan bidang studi yang sesuai dengan tabel bidang studi yaitu teknik informatika. Lalu pada bagian sini bidang studi ini mari kita coba hapus dan apabila data yang ada dalam bidang studi ini dihapus, maka standar kompetensi dan kompetensi kalian serta mata pelajaran datanya akan ikut terhapus juga. Ya, begitu. Ini kita lihat standar kompetensi akan hilang juga, kompetensi keahlian juga hilang, dan mata pelajaran pun juga akan hilang datanya apabila bidang studi dihapus. Berikut codingan yang saya buat di sini untuk CRUD di bagian standar kompetensi, kompetensi keahlian dan mata pelajaran. Di sini ada di bagian di research views. Di sini ada kompetensi kalian create. Di sini ini dia codingan untuk yang kompetensi kalian create. Ini edit, kompetensi kalian edit. Dan ini kompetensi keahlian bagian indeks. Dan ini untuk mapel yang bagian create-nya. Ini bagian edit di bagian mapel untuk views-nya atau tampilan. Di sini indeksnya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan juga controller kompetensi keahlian. Ini adalah bagian controller kompetensi keahlian. Dan ini controller dari Maple. Ya, dan selanjutnya itu ada models. Di sini ada modelsnya. Di sini sudah ada dan berelasi ke standar kompetensi. Dan di Maple di sini ada dan sudah berelasi ke KDKOM keahlian. Selanjutnya bagian roots di web.php juga sudah ditambahkan dua ini untuk ininya jurusan dan untuk ini kompetensi keahlian controller dan roots resource-nya juga untuk mapel controller. Ya. Itu dia presentasi atau penjelasan saya mengenai pembuatan CRUD di bidang di tabel kompetensi keahlian serta mata pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.